Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Halaman 32. Faman ta'adza minhu ustazuhu yuhramu barakatal ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalila. Innal muallima wat-tabiba kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibah wa qana bi jahlika in jafauta muallima. Oleh karena itu seorang santri tidak boleh menyakiti hati gurunya, karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi berkah. Kata seorang penyair, sungguh guru dan dokter keduanya tidak akan menasehati kecuali bila dimuliakan. Maka rasakan penyakitmu jika pada dokter, dan terimalah kebodohanmu bila kamu membangkang pada guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah senantiasa tercurahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih kumpulkan kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dikumpulkan kita dalam keadaan mendekatkan hati kita kepadanya, serta melalui kajian dan kalam minal ulama al-amilin yang kita pelajari, yang kita jadikan ini insya Allah sebagai sandaran untuk keseharian diri kita di dalam mengamalkan dan mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, daripada menuntut ilmu, terdapat daripada ilmu yang mesti ada pada setiap manusia, yang dengan itu ilmu, maka terpujilah hamba tersebut di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu adab. Maka di dalam kajian setiap Selasa malam dari kitab Adab Ta'alim Muta'alim yang telah kita lalui bersama, melanjutkan daripada apa yang sejenak terhenti, masih di dalam pembahasan bab penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Seperti yang kita ketahui dan telah kita dengarkan bersama, daripada apa yang disampaikan kepada kita terhadap ilmu daripada lisan para ulama, menjelaskan
begitu pentingnya seorang murid di dalam menuntut ilmu, atau seorang thalabul ilm di dalam menuntut ilmu Allah, mesti harus ada, mesti tahu cara yang dengan itu ilmu yang dipelajari dan yang didengarkan bisa Allah datangkan kemanfaatannya, yaitu manakala sang murid atau penuntut ilmu ini di dalam menuju apa yang telah dihadapkan dan dibentangkan Allah dari kemuliaan-kemuliaan, bersamaan dengan itu pada dirinya terdapat adab dan etika, akhlak yang mulia, baru di situ Allah akan memberkahi ilmu yang dipelajarinya. Baru Allah akan memberikan keberkahan dari ilmu yang dia dapatkan dari guru-gurunya. Baru di situ Allah akan memberikan keberkahan daripada para ulama-ulama yang telah menyampaikan ilmunya. Karena rugi kalau seandainya berlalu dari waktu, umur, majelis ke majelis, guru ke guru, ulama ke ulama, kita datangi namun tidak bisa merubah akhlak kita, belum mampu untuk memperbaiki hati kita, belum mampu untuk membenahi sesuatu yang rusak dari sanubari kita. Cuma disebabkan satu, tidak adanya adab kepada ilmu, tidak adanya adab kepada guru. Sirnah penghormatan dari diri seorang hamba, dari diri penuntut ilmu tersebut terhadap ilmu yang dipelajari. Sirnah dari diri hamba tersebut terhadap ilmu yang dipelajari, adab kepada guru yang mengajarkan ilmu untuknya. Dengan sebab itu saja, tidak adanya adab tadi, maka ilmu yang dipelajarinya sia-sia. Dan tidak ada satu perkara yang bisa membuat seorang guru lebih bahagia ketimbang dia diberikan daripada hal-hal duniawi, baik itu harta, kekayaan, kemewahan dan lain sebagainya, seperti dia mendapatkan dari murid-muridnya itu mengamalkan apa yang disampaikan dari ilmu yang pernah diajarkan. Itu tidak ternilai di mata dan di hati gurunya itu. Jadi walaupun engkau mempunyai dunia yang Allah berikan, lalu kau berikan separuhnya kepada gurumu, jika dibandingkan dengan apa yang pernah diajarkan guru tersebut terhadap dirimu, engkau amalkan,
ketahuilah yang kau amalkan dari ilmu yang pernah diajarkan itu lebih membuat dia bahagia ketimbang separuh dunia atau hartamu yang kau berikan untuknya. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka, para guru kita ini, terhadap ilmu yang dia ajarkan, kemudian ada yang mengamalkan, bukan saja daripada dunia yang didapatkan, utama daripada hal yang sepele adalah pahala yang terus mengalir untuk walaupun si gurunya udah meninggal, walaupun gurunya udah tiada, tapi muridnya mengamalkan apa yang pernah disampaikan dari ilmu yang diajarkan oleh sang guru, diamalkan oleh muridnya, itu lebih dia sukai daripada dunia dan seisinya diberikan kepadanya, kepada si guru ini tadi. Sama halnya kedua orang tua ketika memberikan nasihat, melarang anaknya, memberitahu arahan yang baik kepada anaknya, lalu si anak tadi itu tidak membangkang, mentaati. Di mata orang tua, anaknya dia ini berbakti. Itu lebih membuat orang tua tersebut bahagia ketimbang anaknya itu kaya raya, banyak duit, tapi tidak mengerti tata krama di hadapan orang tua. Yang satu anak serba berkecukupan, atau dikatakanlah dia fakir, tapi dia berakhlak sama orang tuanya, memiliki tata krama dan adab yang baik di hadapan ibu dan bapaknya. Apa yang yang keluar dari ucapan ibu dan bapaknya diamalkannya. Itu bahagia banget orang tuanya terhadap anaknya. Maka dari itu perumpamaan seperti ini ya didapatkan oleh sang guru terhadap ilmu yang pernah diajarkan, kemudian diamalkan oleh muridnya tersebut, itu lebih membuat dia bahagia ketimbang dunia didatangkan atau diberikan kepadanya. La ilaha illallah. Semoga Allah jadikan kita para penuntut ilmu yang mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari. Tapi di dalam estafet menuntut ilmu ini, yang perlu kita kedepankan adalah adab, penghormatan kita kepada ilmu, terhadap kitab yang di situ kita pelajari. Kan ilmu semua itu. Contohnya jangan diletakkan di lantai, karena itu bagian dari adab, penghormatan kita kepada ilmu. Dan ulama mengatakan, salah satu ahli syair mengatakan, al ilmu fis sudur la fis sutur. Ya, ilmu itu ada di dalam dada kita, ada di dalam hati kita, bukan di atas kertas. Tapi etika untuk mendapatkan ilmu yang bisa kita simpan di dalam hati kan tertulis di atas kertas. Maka saat kita mempelajari, kita harus tahu adabnya, ya. Jangan diletakkan di lantai, karena di dalam kitab itu ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada kalam daripada ucapan-ucapan nasihat orang-orang yang dekat sama Allah. Nah, ini bentuk penghormatan, adab namanya. Satu orang mabuk, berjalan di tengah jalan ketemu potongan kertas, pas diambil dilihat ada kalamullahnya, potongan Al-Quran, ditaruh, dicuci, dibersihin, diwangiin, dikeringin, diwangiin, ditaruh di tempat yang tinggi. Ya. Kemudian dalam keadaan mabuk, orang mabuk, ahli maksiat, ahli fasik. Ya, saat dia berjalan, dia melihat ada potongan kertas, dia tahu itu isinya tulisan Al-Quranul Karim, dibawa pulang sama dia, dibersihkannya.
kemudian dikeringkan, dikasih harum. Potongan Al-Quran ini tadi ditaruh di tempat yang tinggi, dia tidur. Dalam tidur dia bermimpi, sebagaimana engkau mengharumkan daripada tulisanku, maka aku harumkan namamu di dunia. Bangun dia jadi ulama. Ini dia tahu cara menghormati potongan sesuatu yang mulia. Itu adabnya, penghormatannya kepada ilmu. Begitu juga sama guru. Ya. Adab kita sama guru bagaimana? Jangan juga lupa kepada kedua orang tua kita. Ini kadang kita beradab sama guru, tapi tidak sedikit adab kepada orang tua kita. Itu tidak sepadan. Ya. Semua itu sama, orang tua dan guru. Dan sudah kita lalui dari pelajaran ini, satu huruf seorang guru mengajarkan kepada kita, maka kedudukannya sama seperti orang tuamu yang melahirkan. Itu baru satu huruf. Bagaimana kalau sang guru itu mengajarkan kepadamu lebih daripada sekedar satu huruf? Gimana orang kalau guru tersebut mengajarkanmu mendekatkan hatimu kepada Allah, mendekatkan hatimu kepada Rasulullah, maka kedudukan sang guru melebihi dari orang tua. Bukan berarti orang tua tidak dihormati. Ya. Tujuan kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita tahu mana banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Dengan kita mendatangi guru, yang kurang kita sempurnakan, yang bolong kita tambal. Yang tadi dia tidak terlalu mempunyai akhlak sama ibu dan bapak, dengan dia mendatangi guru belajar, dia menjadi anak yang berakhlak dan beradab. Al-Hasan wal Husain, Sayyidan Syabab Ahl Jannah, ya, putra daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu kalau di meja makan sama abah sama uminya, Imam Ali bin Abi Thalib sama Sayyidah Fatimah Zahra, waktunya makan sudah dihidangkan apa yang bisa dimakan dengan keterbatasan dan penuh kesabaran. Mereka tidak menyentuh makanan sampai ibunya selesai makan. Padahal duduk satu meja sudah. Dia tahu bagaimana cara beradab di hadapan orang tua. Dia tidak ngambil duluan, takutnya apa? Takutnya nanti yang dilihat sama ibunya kepengen atau abahnya pengen, udah keburu diambil sama dia, maka dia tahan. Udah dimakan sama orang tuanya, jika itu ada sisa baru diambilnya. Padahal dia suka itu misalnya tadi. Ya. Nah ini adabnya Al-Hasan wal Husain, cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita sama orang tua kan kadang-kadang kalau lagi makan bareng tuh, mana yang kita suka, orang tua kita belum makan. Nah, jadinya kita nyisain orang tua dari makanan yang udah yang dihidangkannya gitu. Nah kalau kita pengen jadi anak yang memiliki adab di hadapan orang tua kita, ya, dari sisi makanan ini ya, ketika dijamukan atau disiapkan makanan, anak tuh ndak ngambil duluan kecuali udah selesai orang tua. Seperti itu juga sama guru-guru kita. Ya. Kalau seandainya seorang murid beradab kepada gurunya dari sisi makanan, ada sisa makan dan minum gurunya, dimakan dan diminum sama si murid ini tadi. Ulama misalnya di bekas minum dan makanan para ulama diambil dan dimakan, tujuan untuk mengharapkan berkah. Sekarang sama orang tuamu, apakah perlakukan sama? Kenapa tidak berharap berkah dari orang tuamu juga gitu? Ya. Orang tuamu, guru orang tuamu, dan orang tuamu yang menyebabkan kau lahir dia juga orang tuamu. Maka harus punya adab juga kita. Ambil juga keberkahannya. Kalau seandainya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, memandang Ka'bah itu dengan penuh ta'zim itu diantara syiarnya agama kita, syiar Islam. Memandang Ka'bah dengan pandangan yang memiliki ilmu dan pelajaran, ada historinya, sejarah perjuangannya.
memandang dengan penuh dengan penghormatan Ka'bah, itu dapat pahala. Maka yang harus kita ketahui, memandang wajah ibu dan bapakmu dengan ta'zim dan penghormatan lebih afdol dari kau memandang Ka'bah penuh dengan ta'zim dan penghormatan. Memandang wajah ibu dan bapak kita itu. Pernah enggak mandangin wajah ibu? Pernah enggak mandangi wajah bapakmu? Tapi dengan pandangan mengambil ibrah, pelajaran. Susah dan jerih payahnya orang tua kita, banting tulang ya Allah untukku. Ibuku, lihat pandang wajah saat dia mau melahirkan kita. Nyawanya ditaruhkan waktu kita sakit 1, 2, 3 tahun. Anak tuh ya, yang sudah pengalaman punya anak, bagaimana ngurus anak dari mulai dia lahir sampai si anak tadi udah setengah ngerti, tapi masih kemana-kemana susah diatur, ya kan? Tapi orang tua sabar. Nah itulah kita dulu. Tapi mereka, orang tua kita sabar, ya. Dengan kasih sayang yang tulus dari hatinya untuk kita. Kita pernah gak waktu memandang wajah di masa tuanya, apalagi di masa tuanya, tiba-tiba ada anak yang berani ngangkat suara sama ibu bapaknya, membentak orang tuanya gitu. Ini orang nggak paham yang seperti itu. Anak yang seperti ini nggak paham. Nanti suatu saat kau akan merasakan, ketika kau punya anak, tiba waktunya, ya, gimana sakitnya kau ketika diperlakukan sama anakmu seperti dulu kau pernah memperlakukan orang tuamu. Itu nggak bisa kau gambarkan gitu. Ya, tapi bisa kau membayangkan, dulu aku lakukan ini kepada ibu dan bapakku. Nah, sakit yang dirasakan waktu kita memperlakukan dia, tidak adanya etika dan adab kita di hadapan orang tua kita, kemudian Allah balas biar kau tahu rasa juga. Nah, sekarang kau punya anak, anakmu perlakukan kau seperti kau dulu memperlakukan orang tuamu, gimana kau rasakan sakitnya? Banyak kan orang sekarang ini kan kalau udah abah ibunya udah meninggal, udah wah, baru timbul nyesel ya. Kenapa waktu masih hidup itu sia-siain? Udah meninggal, oh ibu, sedekah niat buat ibu bapaknya, pahalanya ambil. Waktu hidup itu kemana? Waktu hidup kemana? Sampai guru kita penghormatan waktu dia masih hidup nggak ada tadi, nggak ada sedikit menghormatin guru. Ya. Waktu gurunya meninggal, wah nangis air mata nggak berhenti, sedih, batin terpukul. Lah waktu dia hidup ente kemana? Waktu gurumu masih hidup ente kemana, ngilang kita? Itu udah lewat, udah berlalu, nggak bisa di playback sudah itu masa-masa yang seperti itu. Tapi kita saat ini masih ada, ya. Nah ketika masih berhadapan, masih dihadapkan, masih dipertemukan, apa yang menjadi tuntunan di dalam hidup kita untuk mendapat keberkahan ilmu yang kita pelajari dari guru kita, mesti kita pegang satu kuncinya ini, adab namanya. Caranya kita ngomong sama guru, caranya kita duduk di hadapan guru, walaupun guru kita tadi itu sebaya umurnya, sebaya ya, seumuran sama, atau mungkin dia lebih muda dari kita, tapi dia dari sisi keilmuan Allah anugerahkan nggak ada artinya apa. Orang yang punya titel yang berat, yang besar, yang masya Allah sekalipun dari sisi dunia sampai tingkatannya apa, profesor kalian yang paling tinggi. Kalau kagak ngerti ilmu Allah, nggak ngerti ilmu agama, tetap nih orang bodoh. Dia pinter di dunia, tapi apa semua yang dia menjadi kebisaan di dunia itu dibawa menghadap Allah? Nggak. Ada satu anak umurnya jauh daripada nih sang profesor, cuma dia alim, paham terhadap hukum Allah, ngerti terhadap sunnah Nabi Muhammad. Dia lebih pinter daripada si profesor yang nggak ngerti agama. Orang yang memiliki ilmu agama, ilmu Allah di dalam dirinya itu derajatnya terangkat.
Seperti yang udah Allah firmankan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang mencari ilmu itu derajat diangkat sama Allah. Ilmu apa? Ya ilmu agama, ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Ilmu dunia mengangkat kedudukanmu waktu kau masih hidup di dunia, tapi itu tidak ada artinya ketika engkau ingin menghadap Allah, ketika engkau meninggalkan dunia. Itu nggak ada artinya. Mau ngomong sama malaikat, mau ngomong kan akhir, ini profesor, terus mau apa kalau profesor? Kau profesor, kau nggak ngerti sholat, salah terus, wudhumu nggak betul misalnya. Kau ngerti urusan dunia, kau berharga di dunia di mata orang-orang yang ngerti dunia, tapi di mata Allah manalah ada artinya seperti itu. Seperti itu. Kan banyak para ulama dulu tajir seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tajir mereka itu tidak ditaruh di hati mereka, di bawah telapak kakinya. Malah mereka jadikan sarana, itu kendaraan untuk mereka dapetin akhirat. Ya. Kalau seandainya orang mencari dunia, maka dia akan dapatkan dunia. Nanti pengen tajir, pengen masya Allah di dunia, sungguh-sungguh aja ente mau urusan dunia, jadi ente dapat dunia. Tapi belum tentu Allah kasih ente akhirat. Tapi kalau orang sungguh-sungguh terhadap akhirat, dunia dijadikan pembantu sama Allah untuk dirinya. Dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Dunia itu dijadikan pembantu sama Allah untuk dirinya orang yang mencari akhirat ini. Jadi untuk apa ada yang dikhawatirin, apa yang dikhawatirkan gitu. Dari urusan dunia, selagi kita memegang satu kunci pertama, takwa kepada Allah, beradab dengan Allah, jaga selalu hak-haknya Allah. Gak usah ente mikirkan dunia, gak usah ente mikirkan aduh nanti bagaimana, banyak pikiran. Akhirnya sakit dong. Yang dipikirkan akhiratmu, Allah kau pikirkan gimana hatinya kita ini, ada ndak di dalam hati kita ini Allah, di mana posisi Allah di dalam hati kita ini gitu. Kalau ini kita bisa kuat komit sama hubungan satu ini, dunia sendiri nanti diantarkan sama Allah dengan sendirinya. Perjalanan waktu kita masih hidup di dunia ini tidak lepas dari ujian. Ya. Ayo kasih tahu kita siapa yang hidup tidak pernah diuji sama Allah. Atau orang tajir. Jadi tanda tanya, ketajiran itu ujian dari Allah untuk dirinya. Kekayaan itu jadi ujian untuk apakah dia bersyukur terhadap harta benda dan kekayaan dunia yang kudatangkan kata Allah, atau dia malah kufur. Miskin begitu juga. Sabar ndak dia menghadapi ekonomi dunia, kesusahan, penuh dengan keterbatasan, kemiskinan? Sabar ndak? Itu ujian. Tidak ada di dunia ini semuanya la'ibun, permainan. Ini Allah bilang dalam Al-Quran nih, ngeh lah kita punya hati ya Allah, yu'min. Orang beriman ngeh, maksudnya kita ini ngeh gitu lah. La'ibun, permainan. Permainan di dunia nih. Walahun, tempat lalai. Banyak permainan, tempat lalai. Ini dunia begitu. Ujian iya di dalamnya. Miskin, ujian untuk yang merasakan. Sabar apa enggak menjalaninya. Tawakal kembali sama Allah enggak. Ganaah merasa cukup menerima apa adanya atau enggak. Atau rakus atau tamak. Kayak ujian. Bisa enggak dia manfaatkan, dari mana dia dapatkan, kemana dia arahkan, dikeluarkan, dijadikan untuk apa tuh kekayaan. Itu ujian. Yang kedua enggak lepas dari ucapan, ini dunia nih. Engkau bener aja enggak lepas dari buah bibir orang, jadi buah bibir orang betul. Salahmu jadi buah bibir juga. Enggak pernah lepas dari ucapan, omongan orang maksudnya. Ya, nggak pernah lepas dari omongan manusia yang ada di sekitarmu.
atau yang jauh darimu. Kalau itu kau dengarkan, sakit kepalamu, sakit hatimu. Karena memang begitu dunia udah. Kalau ente dengarkan omongan orang, kacau semua. Kau punya urusan hatimu kacau sama Allah. Jadi bebas ente urus ente punya hatimu dengan Allah. Omongan orang itu pasti udah ketetapan, sudah garis kehidupan. Ujian, ucapan, yang ketiga kematian. Yang ketiga kematian. Nah, kalau udah mati baru selesai urusan ujian lewat, urusan ucapan lewat. Tinggal yang masih hidup aja gitu. Kita udah mati pun kadang diomongin sama orang. Nah, iya. Hidup tidak lepas dari buah bibir manusia, mati pun jadi buah bibir manusia. Bagusnya kalau masih hidup jadi buah bibir itu yang bagus. Yang diomongkan tentang kita tuh yang baik, yang enak didengar. Matinya begitu juga, selalu dikenang orang, diingat orang, disebut-sebut orang. Ini enak lah. Kalau sebaliknya, alhamdulillah, yang satu nggak kuat kuping, ya tutup kuping, gak usah denger omongan orang, siapapun, walaupun orang tuamu. Walaupun itu orang tuamu, kalau yang datang dari mulutnya itu ndak ada baik untuk dirimu atau malah menjauhkanmu, menghilangkan adabmu, gak usah dengerin. Karena kalau sesuatu yang udah kita dengar nggak kuat-kuat iman kita, iblis bermain tuh. Mulai dah dikudak-kudak, disaring sama iblis, dicuci di otak kita. Kayaknya kurang garam, kasihnya garam lagi sama dia. Ya udah masuk ke kuping, udah dikelola sama otak dia di kuping. Tadi masuknya pertama kali dengar sana, dengar sini, dengar, udah lempeng. Ente jalanin apa yang kau jalani saat ini, selagi tidak keluar dari garis yang udah ditetapin sama Allah, kagak ada pelanggaran hukum-hukum Allah. Ya, susah, bahagia, semua ini ujian dari Allah. Tiga ini kalau kita ngeh, kalau kita ada selalu ingat dan hafal, insya Allah lempeng jalan tuh. Ya. Insya Allah lempeng. Kau tidak akan bersandar kepada selain Allah kalau kita paham tiga ini. Susah, bersandar sama Allah, minta. Bahagia, bersyukur kepada Allah agar dijaga dan tidak menjadi kufur. Nabi kita itu kadang minta sekali lapar, minta sama Allah. Merasa kenyang, dapat makan, dapat rezeki, bersyukur kepada Allah. Nggak ada lapar selamanya, nggak juga mungkin orang kenyang selamanya. Artinya apa? Tidak mungkin orang itu bahagia kagak ada sedihnya. Nggak mungkin juga tuh orang sedih kagak ada bahagianya. Nggak ada. Itu bukan perihal dunia yang seperti itu. Kalau selagi masih hidup di dunia pasti itu. Nggak ada mungkin juga malam terus, nggak ada pagi, nggak ada siangnya. Dan tidak mungkin juga sebaliknya siang kagak ada malamnya. Nggak mungkin juga hujan. Nih sekarang musim hujan, hujan terus nggak berhenti. Ada sisi waktu panas. Ya. Dari dunia bulat aja, bumi yang diciptakan Allah bulat kemudian berputar. Di situ kan sudah dapat pelajaran dan ibrohnya kita. Namanya roda berputar tadi, yang dulu di atas kena waktu putaran dia di bawah, yang tadi di bawah karena putaran sekarang dia di atas. Nah seperti itu dunia. Nggak ada yang mantep, nggak ada, makanya nggak ada yang kekal di dunia ini. Nggak ada yang abadi. Yang kekal itu setelah dunia ini, akhirat itu nama itu kekal. Entah orang kekal di surga, wailah kekalnya di neraka. Ada yang kekalnya di nikmat, di atas kenikmatan, di atas nikmat, wailah kekalnya tersiksa, di atas tersiksa, di atas siksa, di atas siksa. Allah jadikan kita min ahlil jannah. Ya. Tapi menentukannya kan di sini, penentunya di sini, menentukan di sini. Tidak ada kenikmatan seperti orang yang berjalan di dalam melangkahkan kaki dan hatinya waktu masih hidup di dunia ini, semua dengan adab, diiringi kebersamaannya dengan adab, tidak pernah terpisah dengan adab. Nabi itu
diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Akhlak bagian dari adab, untuk menyempurnakan adab manusia. Makanya bahasanya tuh timbul peradaban baru, ya. Tergantung yang membuat ini adab. Tergantung siapa yang bagaimana dia mencetak, membuat, mengadabkan itu. Nabi, dengan adanya Islam, dengan kelahiran Nabi, diutusnya Nabi, timbul peradaban Islam. Semuanya mendapatkan kemuliaan, mengangkat derajat. Tidak ada yang tidak. Allahumma kadang kitanya yang tidak mau menjauh. Kenapa? Karena kita sudah keluar dari peradaban Nabi. Peradaban yang dibawa oleh Nabi melalui syariat, hukumnya, sunnahnya. Semua adabnya ada. Tidak ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dari sisi adab. Zainab masuk, Zainab. Zainab, banyak motor di luar. Ayo masuk. Gak boleh main di luar. Makan, Nabi ajarin adabnya. Minum, Nabi ajarin adabnya, ya kan? Saya duduk yang benar. Allahu Akbar, duduk. Masuk aja sama misal. Masuk dalam, awas kena paku. Perempuan di dalam, nggak boleh di dalam. Ayo, perempuan, malu. Nggak boleh nangis. Nggak boleh kasih es krim kalau nangis. Buya beliin tiket kok ke Palembang. Oh, Masya Allah. Sakit hati kalau buka Traveloka sekarang. Padahal orang tua kita sudah kangen sama anak cucu. Makan, minum, tidur, Nabi ajarin adabnya. Bangun tidur ada adab, masuk kamar mandi adab, cebok istinja aja ada adabnya, cara kencing aja dikasih tahu adabnya sama Nabi. Suami istri mau berhubungan dikasih tahu, ajarin sama Nabi adabnya. Maaf saat suami atau istri mengeluarkan sperma itu dikasih tahu adabnya sama Nabi. Tidak lepas dari adab. Dan memang seperti itu. Makanya Imam Abdurrahman Segaf itu mengatakan di dalam salah satu magalahnya, man laisa lahu adab fahuwa dub. Orang kalau di atas bumi Allah, yang berjalan di atas bumi Allah ini tidak ada bersama dirinya adab, akhlak, maka nggak ada beda dia sama beruang. Beruang itu berjalan di atas bumi Allah. Cuma yang membedakan manusia dengan beruang apa? Sisi adabnya. Sisi adabnya. Tidak ada adab beruang. Jadi kita harus pahamin hal seperti itu, ya. Nah, di sini dikatakan Shahibul Mu'allif ini, musannif mengatakan, faman ta'adza minhu ustadu yuhram barakatul ilm wala yantafi'u bi illa galila. Oleh karena itu santri tidak boleh menyakiti hati gurunya. Itu bagian adab yang terpenting. Itu bagian adab yang terpenting. Kita nyakitin hati orang tua kita, pintu taubat itu masih pintu ampunan itu masih terbuka sama Allah seluas, asal sungguh-sungguh minta ampun, minta maaf, minta ridho sama orang tua kita. Tapi kalau udah nyakiti hati guru, pintu ampun itu ditutup sama Allah. Mau dari mana dapat celahnya gitu? Kok bisa seperti itu? Karena orang tua yang melahirkanmu, orang tua kandung itu tidak sama dengan gurumu. Dia tidak melahirkanmu. Dia cuma membimbingmu, mengarahkanmu, mengajakmu, mengenalkanmu. Engkau mau ikut, itu bagian baik kebaikan dari Allah untuk dirimu. Tidak kau ikut juga, itu juga bagian dari Allah untuk dirimu. Tapi kalau sampai engkau menyakiti hati gurumu, itu keterlaluan. Itu keterlaluan namanya. Anak nyakitin orang tua, kasih sayang orang tua itu masih besar kepada anaknya. Seberapa hebat anak menyakitin hati orang tua, peluang untuk memaafkan dari orang tua kepada anak masih besar. Tapi kalau seandainya guru, bukan dia yang melahirkanmu,
Dia cuma mengarah, mengajak, membimbing, menuntun. Kau ikut, alhamdulillah. Kau tidak ikut, itu hakmu. Tapi jangan sampai kau sakitin hatinya. Di sini Allah tampil kalau kita udah nyakitin guru kita. Mereka ini memiliki amanat yang dititip sama Allah. Para ulama, para guru kita ini, ilmunya Allah tuh dititip. Ya wahai hambaku, nih ku titip ilmu ya. Kau ajarkan hamba-hambaku yang nggak paham, kasih paham, bimbing, tunjukkan jalan, kenalkan aku kepada mereka gitu. Udah, kata Allah seperti itu ya. Udah berjalan sudah ini si guru tadi, si ulama tadi mengikuti dengan apa yang Allah mandatkan dari ilmu syariat, ilmu Islam, ilmu Nabi ya, ilmu Allah. Ente mau ambil, ente nggak mau ya udah tinggalin, tapi jangan sakitin. Karena nggak ada urusan keterikatan baik itu nasab, darah dan lain sebagainya, nggak ada ya. Makanya orang yang menyakitin kedua orang tua, masih ada celah untuk orang tua itu memaafkan anaknya. Tidakkah kita tahu bagaimana kisah salah satu sahabat yang susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah saat nazak sakratul maut, sampai ngelapor ke Nabi, ya Rasulullah, lupa siapa namanya, Algamah kalau nggak salah. Susah betul Algamah ini untuk mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa, mulutnya itu nggak bisa melapaskan, keras kayak lidahnya itu kayak betulang. La ilaha illallah, nggak bisa. Datang Nabi, dibimbing Nabi pun nggak bisa. Kata Rasulullah, masih hidup ke orang tuanya? Masih ada ibunya? Di mana tinggal ibunya? Di sana ya Rasulullah. Ya. Panggil ibunya datang sini menghadap, kata. Dilihatkan anaknya kondisinya kayak gini. Kenapa kok sampai susah dia mengucapkan kalimat tauhid? Dia mau meninggal ini, masih dikasih kesempatan sama Allah. Ya. Apa yang dia pernah lakukan di masa hidupnya sampai seperti ini, kata Rasul? Kata ibunya, ya Rasulullah, ini orang anak Masya Allah, hak Allah tidak pernah ditinggal. Ya. Cuma satu aja, dia lebih mementingkan istri ketimbang aku, ibu yang melahirkannya. Jadi ya, istri yang baik itu yang membimbing, yang mensupport suaminya itu birrul walidain, taat kepada ibu bapak. Bukan suami milih dia, kemudian membenci orang tua, memusuhi orang tua, menjadikan persaingan antara dia dengan mertuanya. Orang tua si suaminya, yang isi seperti ini tidak betul yang seperti itu ya. Kalian di dalam yang sudah punya suami, jadilah istri yang mensupport suamimu untuk taat kepada ibu dan bapakmu. Nah ini kejadian di zaman Nabi. Kata sang ibu, istrinya diutamakan dari aku, sakit hatiku ya Rasulullah. Dia lebih pentingkan bininya ketimbang aku yang melahirkan, susah payah membesarkannya, mendidiknya, mengasuhnya. Saat dia udah punya istri, istrinya yang diutamakan. Lah aku mamanya diabaikannya. Dengan sebab itu kau tidak mau memaafkan? Tidak mau ya Rasulullah. Tidak bisa ngucap-ngucap nih orang, tidak bisa mengeluarkan kalimat tauhid la ilaha illallah itu untuk sebelum meninggal. Kata Rasulullah, kumpulin kayu bakar, bakar aja, kata Nabi. Bakar dia hidup-hidup sebelum nanti dibakar sama api Allah di neraka sana. Mulai denger itu ibunya. Namanya ibu, orang tua. Ya Rasulullah, anakku mau dibakar. Lah kau tidak memaafkan? Untuk apa? Biar dia tersiksa. Bakar udah sekarang, kata Nabi. Kumpulin kayu bakar. Lihat gitu. Ya Rasulullah, maafin. Lihat kasih sayang orang tua. Sejahat apapun anak, masih ada celah untuk memaafkannya. Saat dimaafkan dari hati seorang ibu, keluar kalimat dari al-Qur'an, la ilaha illallah, mati. Orang tua bukan orang tua kita, guru bukan orang tua kita. Mereka itu Masya Allah membimbing, mengenalkan kita, menuntun kita, mengajak kita. Ente salah sholat dibetulin, ente kagak ngerti hukum dikasih tahu biar ngerti ya. Ente dikasih ini dibetulin, dibimbing, diarahkan. Ini halal haram, ente dikasih tahu. Ente mau lakukan itu urusanmu, ndak mau kau juga urusanmu. Tapi kalau seandainya menyakiti si guru hatinya, nah ini urusannya sama Allah. Makanya nggak ada pintu untuk ya, memaafkan, mendapatkan maaf bagi seorang murid yang menyakiti hati gurunya. Nggak betul kita sama guru. Sensitifnya tingkat
nggak tahu lagi tingkat apa namanya. Ya, persentasenya di atas 1000 meledak sudah itu persentasenya. Tapi kalau orang tua beda, guru beda. Dan kedudukan seorang guru kalau dinisbatkan dia adalah ibu dan bapak kita, orang tua kita, dia jauh dari orang tua kita yang menjadikan penyebab kita lahir ke dunia. Mereka membesarkan, memberi nafkah lahiriah, kasih ente baju, kasih ente makan biar tidak kelaparan sampai kau tumbuh dewasa. Ya. Tapi sang guru memberi nafkah batinmu, ya, maknawimu, ruhmu dikasih makan sama guru. Kau dekat sama Allah, kau terangkat derajat tinggi di sisi Allah, kau mendapatkan surganya Allah. Itu karena jasa guru. Jangan pernah kita sepelekan guru walaupun dia mengajarkan kita huruf alif, yang hafal Quran 30 juz, yang pinter ngaji lancar. Tidak kau kenal huruf hijaiyah kalau waktu masih kecil tidak ada yang ngajarkan gurumu itu. Siapa yang ngajarkan? Abata, a, i, u, itu gurumu itu. Jangan kumpau kalau sudah alim, sudah banyak ilmu, keluar santri, oh datang dari keluar luar negeri ta'alim, apa titelnya, masya Allah. Yang ngajarkan huruf hijaiyah itu pertama kali yang membukakan pintu untukmu kenal Allah, bisa baca kalamullah, dia yang pertama. Pernah enggak kita datangi guru kita dulu yang ngajar ulama? Udah tua mungkin mereka tuh. Datangi rumahnya, silaturahim, tanyakan dia, masih ingat enggak sama saya? Dulu yang bandel kalau setiap baca huruf hijaiyah Pak Ustadz atau Pak Kiai pukul pakai rotan. Ini saya. Apa kabar? Minta doa, ada adab. Tidak ada nikmat orang kalau seandainya di atas bumi Allah tidak memiliki adab. Anak sama orang tua, begitu sebaliknya. Istri kepada suami harus punya adab. Semua itu harus mempunyai adab. Udah kagak usah nanti fokus sama yang belakang. Ngapain diurus ini? Lepas juga beribu-ribu kali ente pasang tetap lepas. Pasang kayu aja bingkai, jadi pakai ini ke depannya. Ya, ndak ente pengaruh sama ini. Masa dia lebih tampan dari saya? Apa yang dilihatin? Lihat mukanya, ketok pala nanti. Ngantuk gak? Ala kulli hal. Wa hukiya annal khalifah Harun ar-Rasyid belum ini. Innal muallimu tayyibi kilahuma la yansahani idza huma lam yukrama. Wasbir lidaika in jafauta tabibaha wa gna bi jahlika in jafauta muallima. Seorang penyair mengatakan, sungguh guru dan dokter keduanya tidak akan menasihati kecuali bila dimuliakan. Ya, pertama kita harus memuliakan guru. Hormatin, ente sakit datang ke dokter, hormati dokter. Ya. Bilang dokter, wah ini sakitnya tak kasih anti. Oh jangan dok, kasihnya yang ini aja. Lu kok katur. Kau jujur dikasih racun sama dokter, entek mati, innalillah, keluar nisan. Ya. Nanti sakit datang ke tabib, datang ke dokter, ya hormatin. Ya artinya dia ngerti masalah penyakitmu gitu nah. Walaupun itu kan perantara yang menyembuhkan Allah, tapi jangan ente guruin dokter yang kau datangin. Samalah seperti guru kita seperti itu juga. Hormatin dia ya. Ya, jika mereka memberi nasihat, ya, dengarkan nasihatnya. Dan mereka tidak akan memberikan nasihat kecuali bila dimuliakan. Maksudnya apa? Oh dimuliakan dulu baru nasihatin. Nah, etika kita kehadapan mereka ketika minta nasihat itu dinilai sama mereka. Kalau seandainya kita tidak ada etika, tidak ada adab, bukan berarti tidak dinasihati. Dia mencari celah dulu, karaktermu dipelajari sama dia. Bagaimana cara ini orang bisa dinasihati, sehingga tiba waktunya nanti engkau sudah bisa dinasihati. Maka rasakan penyakitmu jika pada dokter. Kalau datang kepada dokter diguruin dokter, ya syukurlah kalau udah dikasih obat. Rasakan sakitnya gitu. Coba kalau seandainya kita cuma ngasih tahu sama dokter, dok yang sakit di sebelah sini, ya, dok yang sakit di sebelah sini. Nah kalau sebelah sini aku udah tahu kata dokternya sakitnya di sini, apa namanya, ada lagunya tuh ya.
Kalau yang sebelah sini aku tahu dokter, kata dokter obat. Tapi kalau yang di sebelah kiri kau cari sendiri obatmu gitu loh. Sakit hati maksudnya. Lul sakit hati. Maka jangan bawa hati, bersihkan hati, jangan kotorin hati. Orang yang kotor hati cepat sakit hati. Tapi kalau orang sofaul galab, tidak pernah dia sakit hati, tidak pernah dia bakal sakit hati. Misal contoh nih, kita kan manusia, dipanggil sama orang sapi, sapi misalnya tadi, marah atau tidak marah? Jujur, berarti sakit hatimu, kotor hati kita. Kenapa mesti marah? Emang ente sapi? Hah? Ente manusia apa sapi? Nah, kalau dibilang sapi, itu sapi yang di sono, ane manusia, kenapa ente marah? Ada sesuatu di hatimu. Tak ada, ente bukan sapi, kita manusia. Kalau bisa dipanggil sama orang, bungul, bego, marah enggak kira-kira? Jujur. Ada sesuatu di hatimu terhadap omongan yang keluar tadi yang kau dengar. Yang tahu engkau bungul atau engkau tidak bungul, yang tahu engkau bego atau engkau pintar, dirimu sendiri. Mau tinggi profesor tadi saya katakan, tetap kau mau di mata Allah bodoh. Kalau enggak ngerti hukum Allah, enggak ngerti cara wudhu yang betul, sholat yang betul, enggak punya adab pada diri, tetap kita bodoh. Sesuai kalau dipanggil seperti itu. Tapi ya sampai kapan mau seperti itu? Ya. Sampai kapan kita mau seperti itu? Terlalu sensitif. Misalnya pokoknya kalau seandainya kita bersih hati, itu semua yang keluar yang kita dengar ujian itu jadi pelajaran. Ini luar biasanya bedanya. Orang yang sakit kotor hatinya sama yang bersih hatinya. Yang kotor hati kalau yang didengar yang dia dapetin selalu dia kelola, jadi keluarnya asumsi yang aneh-aneh. Yang bersih hati dijadikan pelajaran untuk dia. Ya. Dipanggil sapi. Dulu dia panggil aneh sapi, padahal aneh manusia. Apa dari sifat sapi yang tidak bagus umpama? Dijadi pelajaran buat dia. Bego. Apa yang bego dariku? Mungkin aku tidak paham dari sisi ini. Artinya dia tidak marah dengan omongan itu, malah jadi penyemangat, inisiatif, ya. Masukan yang sangat luar biasa, ilmu lah, dijadikan ilmu. Makian orang tuh jadi ilmu. Omongan orang, ujian tadi itu, ucapan orang tuh dijadikan ilmu sama dia. Ini orang yang sofaul galab, bersih hati dia. Bersih hati dia. Tapi tidaklah orang yang bersih hati kecuali dia bisa menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan tidak bisa ditebak sama orang lain. Dia jaga lisannya, tidak mungkin lisan orang datang kepadanya kecuali yang bagus dan yang baik. Karena dia menjaga lisan dan dia menjaga hatinya. Ini perbedaannya. Jadi penting kita memiliki adab. Datang ke dokter minta obat, bilang sakit yang belah sini, oh ya tak kasih resep ya, nah ini tebuslah di apotek, ya Allah sembuh. Nah, jangan yang inilah dok, tinggikanlah dosisnya dok, tambahin atau gimana. Kita tidak tahu risikonya, dia yang belajar gitu. Nah dikasih degup jantung tuh mulai. Kenapa? Karena pengaruhnya ente yang minta. Kadang-kadang ada dokter bilang, enggak, saya kasih antibiotik ya pak. Karena dia tahu ini fungsi antibiotik itu di mana, ada persentasenya si pasien ini mesti dipakaikan antibiotik. Jangan ente ngotot. Ulama begitu juga, guru kita seperti itu juga. Apa yang diarahkan oleh guru kita, jalanin dulu. Jalani, pahamin, kalau nggak paham tanyain. Nah itu, jangan ente guruin, jangan kita menggurui guru.
Adabnya seorang murid di hadapan guru, walaupun si murid itu alim pintar, tidak ada arti itu ilmunya tuh. Kalau di hadapan guru tidak punya adab, sia-sia aja berilmu, walaupun dia lebih berilmu dari gurunya. Tapi ketika dia berhadapan sama guru, tidak ada adab dia. Yang dikedepankan ilmunya, tidak bermanfaat ilmunya itu. Si alim ini tadi. Kayak tadi yang ngajarkan huruf alif ba ta. Kita sekarang berilmu misalnya tadi. Yang dulu ngajarin alif ba ta kita sepelehin, tidak bermanfaat ilmu. Tidak ada berkah, tidak ada berkahnya. Seperti yang dikatakan, nyakitin guru, hati gurunya itu diangkat berkah ilmunya sama Allah. Artinya manfaat dari ilmu yang dia miliki itu keberkahannya diangkat. Ilmunya masih ada sama dia, tapi berkahnya diangkat. Akhirnya apa? Disalahgunakan ilmunya. Bukan untuk mengajak orang baik, malah membuat orang sesat. Itu tanda-tanda ilmu yang nggak ada berkah. Kalau ilmunya tetap ada sama dia. Iblis itu kan berilmu juga, tapi nggak ada berkahnya, diambil sama Allah berkah. Sebabnya dia tidak punya adab. Disuruh sujud kagak taat, ya. Allah didebatinnya, hilang adabnya sudah. Ilmunya banyak, ilmunya masih tetap. Kalau seandainya iblis itu bego, nggak ada ilmu, mana ada yang tersesat manusia. Semua kita ahli taat, ya. Bahkan pinternya si alimnya si iblis ini, ya, untuk menyesatkan, menjatuhkan seorang hamba ke dalam satu lubang maksiat itu dengan 99 kebaikan dan ketaatan. Yang ke-100 harus dia jatuh. Nah, itu dia punya politiknya. Berilmu nggak orang yang seperti itu? Berilmu kalau mempunyai pemikiran seperti itu. Apa namanya, dipaju nanti, disuguhkan nanti taat 1, 2, 3 sampai 99, yang 100 nanti harus jatuh ke lubang maksiatnya. Udah disiapin betul sama dia. Akhirnya 99 ketaatanmu sia-sia, hilang gara-gara kau terjerumus kepada satu maksiat. Itu tipu dayanya dia. Berarti ini orang pinter. Berarti ini setan pinter, bukan orang, ya. Pinter nih setan satu ini. Alim, dia berilmu, politik kuat tuh. Jadi setan politik juga. Manusia, bukan manusia aja politik. Mungkin di alam setan sana tuh ada pemilihan juga tuh. Pilkada, pil setan. Ya, siapa yang jadi ketua, apa namanya? Kalau di kita manusia ini MPR, DPR, di sana mungkin juga ada MPR, DPR versi setan. Ada. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak gitu. Tapi kita wajib harus beriman kepada yang tidak tampak, suatu yang gaib tetap kita harus beriman. Nah, kita harus berlindung kepada Allah, ya, jadi jaga ada tim. Waqala anal khalifata Harun ar-Rasyid ba'asa benahu ilal asmu'i liyu'allimahu ilma wal adab. Farahu yawman yatawadda'u wa yaghsilu rijlahu wa banul khalifati yasubbul ma'a ala rijlihi fa'atabul khalifatil asmu'iyah fi dzalika faqala innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimaza lam ta'muruhu ba'an yasubbal ma'a bi'ihda yadayhi wa yagsila bil ura rijlaka. Dikisahkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid mengirim putranya kepada Ustadz Asmu'i supaya diajari ilmu dan akhlak yang terpuji. Kemudian pada suatu hari Harun ar-Rasyid melihat Asmu'i sedang wudhu membasuh kakinya dengan air yang dituangkan oleh putra Khalifah. Melihat hal itu, Harun ar-Rasyid menegurnya. Aku kirim anakku kepadamu supaya kamu ajari ilmu dan budi pekerti. Lalu mengapa tidak kamu perintah dia untuk menuangkan air dengan tangan kiri
supaya yang kanan bisa membasuh kakimu. Nah, bagaimana tuh seorang ayah memperhatikan didikan adab, bukan ilmunya. Di sisi lain diutus anaknya untuk belajar ilmu. Harun ar-Rasyid ini khalifah, pemimpin. Ya, kalau ditarik-tarik telusuri dia punya abahnya, riwayat siapa orang tuanya itu ketemu ke Umar bin Khattab itu. Ya, Harun ar-Rasyid. Maaf, bukan Harun ar-Rasyid, apa namanya? Umar Abdul Aziz. Ya, Harun ar-Rasyid ini dinasti Abbasiyah. Itu seorang khalifah, adil, khalifah yang alim. Namanya pejabat, presiden bahasanya tadi itu kan. Sisi kumpau kan ada juga. Namanya berkuasa, orang namanya berkuasa gimana gitu. Walaupun alim-alim ya tetap aja orang sisi berkuasa. Pasti ada sisi kekurangannya gitu. Nah, kadang-kadang ini dilupakan. Dengan kekuasaan tadi membuat orang lupa diri. Ya. Tapi dia dalam sisi ini tidak. Untuk anak-anaknya dia diutamakan. Harun ar-Rasyid ini satu zaman dengan zaman Imam Syafi'i. Ya, satu zaman dengan Imam Ahmad bin Hambali. Berarti di bawah tabi'in ya. Dia mengalami tabi'in. Ya, atau mendapati sisa-sisa terakhir mungkin satu orang terakhir dari sahabat Nabi, atau tidak sama sekali, atau orang yang pernah berjumpa dengan sahabat terakhir daripada sahabat Rasulullah. Harun ar-Rasyid mengirim anaknya kepada seorang guru Asmu'i. Ya. Imam Asmu'i ini orang yang berilmu di masanya. Yang pertama diajarkan dari sisi ilmu adab duluan. Saat guru pengen berwudu, yang nuangkan air anaknya Harun ar-Rasyid. Nggak gengsi dia, namanya anak. Dia statusnya murid belajar sama seorang guru. Dilihat sama dia, satu tangan menuangkan air saat gurunya berwudu. Tapi tangan kirinya tidak difungsikan. Maka Harun ar-Rasyid, ya karena dia penguasa, presiden, dia bertanya, dia barat menegurlah Al-Imam Asmu'i ini tadi. Kenapa ndak anakku di tangan satunya dia ditugaskan untuk nyuci kakimu, tangan satu kanan untuk menuangkan air. Jadi tangan satu menuangkan air, tangan kirinya nganggur. Gurunya yang membasuh sendiri. Kalau dalam hukum fikih itu memang makruh dalam keadaan tidak darurat seperti sakit gitu ya, diwuduin. Misalnya ada orang, boleh kalau orang-orang sehat diwudui sama orang sehat ini. Siapa namanya, Muhammad minta wuduin sama Pandi, tolong wuduin mama. Boleh aja, tapi makruh. Tapi di sini ada sisi adab. Untuk mengajarkan adab, bukan melakukan fi'lul makruh, bukan. Ya. Yang ditekankan di sini adabnya, bukan dari sisi fikihnya. Kalau dari sisi fikihnya makruh. Ya. Tapi yang ditekankan oleh Harun ar-Rasyid kepada anaknya itu adalah adabnya. Kok tangan kirinya nganggur? Mestinya tangan kanan nuangkan air, tangan kiri yang membasuhkan kaki, bisa kan? Gurunya diam aja, dicuciin, untuk menekankan bab etika dan adab. Bukan dari sisi fikihnya itu hukumnya makruh. Nanti mau wudu tiba-tiba sehat, tolong wuduin anak. Boleh aja. Malah menjadi wajib kalau untuk orang yang sakit nggak bisa apa-apa, yang sehat wajib mewudui yang sakit, wajib gitu. Atau mentayamumi yang sakit, kalau dia stroke nggak bisa bergerak masuk waktu sholat. Mau gerak angkat jari aja nggak bisa misalnya tadi. Maka yang sehat anaknya, ahli warisnya, atau siapa yang ada di sekitarnya yang paham, dia yang wajib untuk mewudui, membasuhinya, atau kalau bisa dengan air tayamum kan. Ambil sehat afiat, minta diwudui ya bukan nggak boleh, makruh. Janganlah kalau bisa ya. Ada Harun ar-Rasyid ini, masya Allah,
tidak pernah jauh dari ulama walaupun dia seorang pengusaha penguasa, ya. Seorang penguasa yang betul itu seperti ini, senantiasa bisa mengambil pelajaran dan selalu mencari pelajaran ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, selalu melihat apa kekurangan dari dirinya dan tidak pernah jauh dari para ulama. Ini baru penguasa yang diridhoi sama Allah. Adapun penguasa yang menjauhi ulama, apalagi memusuhi ulama, ini jauh dari keadilan. Bagaimana seorang pemimpin yang tidak adil bakal berada di naungan Allah pada hari kiamat? Sedangkan salah satu janji Allah, ya, yang masuk ke dalam naungan Allah itu, perlindungan Allah di saat orang butuh perlindungan yaumul mahsyar, salah satunya pemimpin yang adil. Dan tidak akan adil seorang pemimpin kalau tidak dia berpegang kepada kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Nabi Muhammad. Dia tidak akan paham itu dua isi wasiat Nabi tadi kalau tidak ada ulama yang membimbingnya, mengarahkannya, memberitahukan, mengajarkan. Harun ar-Rasyid dekat sama Imam Syafi'i, dekat sama Muhammad bin Hambal, para ulama di masanya, termasuk yang kita sering dengar umumnya Abu Nawas, ya, itu satu zaman semua nih, Masya Allah radhiyallahu anhum. Dia menekankan adab kepada anaknya. Kenapa? Karena dia tahu adab lebih dibutuhkan daripada sekedar ilmu. Tapi bukan berarti ilmu ditinggalkan. Jalani dengan menuntut ilmu, tapi iringi juga dengan itu adabnya, ya. Pernah Harun ar-Rasyid ini kedapatan ada satu orang di masa itu dibilang gila. Hatta Harun ar-Rasyid memanggilnya dengan sebutan umum yang dipanggil oleh masyarakat, sampai dikasih nama Buhlul. Akhirnya dikatakan orang Bahlul gitu, ya, namanya Buhlul. Nama aslinya bukan Buhlul, tapi karena sikapnya, caranya, olah hidupnya, dipanggil orang Buhlul. Lupa saya. Di antara salah satu etika dan adab majelis ta'lim, berguru, belajar dengan guru, itu jangan bikin majelis juga, jangan ngobrol. Itu di antara adab. Jadi kalau ada guru kita menjelaskan ilmu, maka kita yang hadir menjadi betul-betul seorang mustami', pendengar yang baik. Jangan ngobrol. Karena orang yang lagi dijelaskan ilmu agama Allah, ilmunya Nabi, hadis Nabi, ya, dan hikayat orang-orang solihin, dia juga ngobrol sendiri misalnya tadi di pengajian tersebut. Nah itu orang nggak bakal dapat berkah ilmu tuh. Pegang omongan saya. Dan ini saya dapatkan daripada guru-guru saya. Bahkan yang pernah saya dapatkan, orang yang ngobrol di majelis sedang dikaji, ada kajian dalam kajian ilmu, dia ngobrol di majelis, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah tuh orang. Karena dia melecehkan pengajian, melecehkan kalamullah Al-Quran, melecehkan hadis Nabi yang mestinya telinganya itu mendengarkan saat itu, malah dia ngobrol satu sama lain. Nah, sekarang bagaimana mau masuk itu ilmu? Bisakah orang yang satu sama lain sedang ngobrol kemudian telinga mendengarkan omongan suara yang lain? Mana yang inti fokus, di itu yang masuk. Itu diantara adab kita di dalam majelis ilmu. Jangan ngobrol, ya, jangan sibuk sama HP, ya, harus penting ini. Karena orang yang ngobrol bisa ganggu yang di sebelahnya. Yang sebelahnya pengen serius, sungguh-sungguh, akhirnya terdengar suara obrolan yang teman di sebelahnya, pengaruh. Maka orang yang seperti ini nggak ada mendatangkan manfaat, mudorot iya dia. Ya, mudorot iya. Salahkah tuh orang yang ngobrol? Tidak salah. Tapi dia tidak bisa menyeimbangi hatinya. Saat itu hatinya dia dijadikan senjata syaitan untuk merusak yang lain. Kasihan orang itu. Mestinya kalau dia masa aku jadi perantara, aku jadi talinya iblis untuk merusak orang yang hadir yang lain di sebelahku. Jadi tidak fokus gara-gara kita ngobrol ini. Yang didengarkan hadis Nabi, Al-Quranul Karim, hikayat solihin, ya, iblis tahu ini yang dengar, yang khusus, yang sungguh-sungguh, yang khusyuk mendengar, mereka akan dapatkan keutamaan dari Allah.
Harus ada satu, kata iblis, nih mana siapalah ya, harus satu. Dapat ini orang ini, dia ini datang nggak tujuannya sungguh-sungguh, kita kacau hatinya, dibikinlah pembahasan di majelis ngomongin orang. Yang di samping terpengaruh, dapat lagi 2 iblis dari korban. Oh, enggak tahu orang di belakangnya pengaruh juga, 3 korban. Yang pengaruh, yang orang di sampingnya itu kebetulan tahu urusan ini, datang lagi iblis masuk ke dia. Oh, betul yang kau bilang tuh, aku juga dengar sore. Panjang akhirnya dia lepas Qurannya, lepas hadis Nabi, lepas daripada adab dan etika, maka tidak ada keberkahan Allah berikan untuknya. Sayang, jaga adab di majlis, jangan ngobrol saat guru sedang menyampaikan Al-Quran, itu firman Allah. Hadis Nabi itu kalam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, harus jaga adab. Buhlul ini pernah suatu ketika sering duduk di kuburan. Seringnya dia paling seneng dia di kuburan. Kalau orang-orang sekarang ini kan senengnya di kafe ya, di mana tempat yang nyaman. Ini Buhlul seringnya di kuburan. Sampai orang kampung di sana itu, orang satu negeri itu mengatakan orang majnun, gila. Bahlul gila, ngomong sama kuburan, bikin syair. Suatu ketika Harun ar-Rasyid dengan pengawal-pengawalnya lewat kuburan, kebetulan ada si Buhlul di situ. Kata Harun ar-Rasyid, manggil siapa namanya Buhlul ini tadi, ya Buhlul, ya Buhlul, kata Harun ar-Rasyid, ya majnun, mata ta'gil, kapan juga kau ini berakal, sadar maksudnya tadi. Yang mulai Harun ar-Rasyid ini, Buhlul, kau gila, kapan juga kau ini mau sadar dari gila dan menjadi orang yang waras berakal. Mendengar itu langsung Buhlul naik ke atas pohon yang ada di sekitar kuburan itu. Dari atas pohon dia teriak, ya Harun. Tadi ya Harun ar-Rasyid manggil dia, ya Buhlul, kata dia. Dibalas sama si Buhlul, ya Harun, ya majnun, kata dia. Ya Harun, gila, kata dia. Mata tu'gal, mata ta'gil, kapan kau juga mau berakal, kata dia. Oh, penguasa nih. Kalau udah dibilang Bahlul bego, gila, mulai datang dianya punya ini tadi kan, aku raja kok dibilang Bahlul, bilang gila, orang asem banget ya gitu ya. Tapi kalau dari raja merasa kayak orang yang lain tuh pantas diperlakukan seperti itu. Yang orang-orang kecil ini, ya aku mau balas dia nih, nanti masuk penjara. Tapi enggak, si Buhlul dibalas sama dia, ya Harun, ya Bahlul, ya majnun, mata ta'gil, kapan kau juga mau berakal. Turun Harun ar-Rasyid dari kudanya. Lalu Harun ar-Rasyid bertanya, apa yang kau ucapkan? Ana gila? Ana majnun? Katanya. Atau engkau yang majnun, yang gila? Ini balasan Harun ar-Rasyid. Dijawab sama Buhlul, aku yang berakal, kau yang gila. Berani ini orang ya, berani. Kau bilang tadi aku gila atau kau yang gila, kata Harun ar-Rasyid. Kan dia bertanya, dia jawab, aku berakal, kau yang gila. Bagaimana itu bisa, kata Harun? Ayo buktikan. Bukankah kau yang dibilang gila selama ini sama penduduk negeri ini? Kenapa kau mengatakan aku yang gila, kau yang berakal? Bilang Bahlul, li'anni araftu anna hadza zail. Karena aku tahu kerajaanmu ini akan hancur ya. Maksudnya kerajaan istananya Harun ar-Rasyid. Wa anna hadza, tunjuk sama ini kuburan, baqi, kekal. Ini nggak bakal hancur nih tadi. Kau punya kerajaan hancur, ini yang kekal. Fa'ammartu hadza qabla hadza, aku makmurkan ini
Ini dulu yang ku makmurkan sebelum rumahku, sebelum tempat tinggalku, sebelum kediamanku. Kalau engkau, istanamu dulu yang kau makmurkan, bukan yang ini duluan, bukan kuburanmu. Dan engkau mengetahui ya Harun, katanya, semua di antara manusia, semua yang hidup ini pasti akan melalui tempat ini dan meninggalkan yang dia makmurkan waktu hidup di dunia. Kau akan tahu, kan kau tahu itu, kata. Nah, sekarang kata Bahlul, yang gila kau atau aku? Karena dia seorang pemimpin yang bijak, Harun ar-Rasyid, dia mengatakan apa yang mesti dia katakan, menjawab apa yang mesti dijawab. Sungguh yang kau katakan betul, kata Harun. Sungguh yang kau katakan itu betul. Aku memakmurkan istana kerajaanku dan aku melupakan tempat kembaliku. Ini kekal, kerajaanku akan hancur. Yang gila aku, bukan kau. Kau yang berakal. Tambah lagi, kata Harun ar-Rasyid. Artinya nasihatin lagi. Nasihat sama dia. Lazimkan dirimu terhadap Al-Quranul Karim. Jangan kau pernah berpisah dari Al-Quranul Karim. Karena di situ ada apa namanya? Ada pelajaran, ada ilmu dan ada pelajaran. Karena di Al-Quran itu kau akan mendapatkan ilmu dan kau mendapat banyak pelajaran dari Al-Quran. Lazimkan itu, kata Bahlul ke Harun ar-Rasyid. Tambah lagi, kata Harun ar-Rasyid, cukup itu. Cukup kau berpegang kepada itu. Jangan berpisah jangan jauh dari Al-Quran. Lalu Harun ar-Rasyid mengatakan, kau punya hajat? Katakan kalau kau punya hajat, aku akan berikan, kata Harun. Ada, anak punya hajat. Nah, ini bedanya. Kalau sekarang ditawarin sama penguasa itu ada hajat, ada langsung. Wah, ini lagi bangun ini, aneh lagi pengen punya, anak pengen punya mobil, anak belum punya rumah, anak selama ini ngontrak, pengen punya rumah sendiri, anak belum ada kendaraan selama ini motor, kalau Pak belikanlah mobil, BMW, baby band, kelepak pala. Kalau Bahlul bilang, kau punya hajat, kata Harun, katakan aku berikan hajatmu. Ada. Yang pertama, kau tambah umurku. Oh, tidak bisa, kata Harun. Tambahkan umurku. Tidak bisa. Kalau begitu, hindarkan aku dari Israel, cabut nyawa. Apalagi tidak bisa, nah, katanya. Yang dikasihnya sama ini nggak bisa dikasih sama. Padahal dia minta. Apa sih dari urusan dunia kalau seandainya seorang raja sudah menawarkan tidak bisa diberikan? Dia seorang raja, namanya raja, orang nomor 1, ya. Apa yang tidak? Nanti minta sama presiden, karena dia yang menguasai Indonesia. Tinggal rekomendasi, datang sana ya, tunjuk sana. Dapat, ya nggak? Dapat. Harun ar-Rasyid ngasih gambaran pertanyaan seperti itu, nggak disia-siakan sama Bahlul. Minta panjang umur, nggak bisa. Nah, tuh. Minta jauhkan dari malaikat Israel, cabut nyawa, nggak bisa. Kalau begitu yang ketiga, aku minta kepadamu, masukkan aku surga, hindarkan dan jauhkan aku dari neraka. Malah aku nggak bisa, kata Harun ar-Rasyid. Kalau begitu engkau ini masih dimiliki, bukan pemilik. Aku nggak butuh sama mamluk. Tinggal sama Bahlul. Nangis sejadi-jadinya Harun ar-Rasyid sampai dia punya jenggot tuh basah air mata. Ayo, bagaimana mau dikatakan pemilik kalau yang dipinta tidak bisa diberi? Maka ini status orang ini masih mamluk. Mamluk itu dimiliki. Hamba, dia cuma seorang hamba, bukan raja. Kalau raja itu apa yang dipinta seorang hamba pasti diberi dan tidak mungkin tidak. Apalagi kata, oh enggak bisa, oh anda enggak mampu, enggak. Tidak ada sifat seorang raja seperti itu. Kalau masih mengatakan anda enggak mampu, anda enggak bisa, berarti dia mamluk, dia dimiliki. Paham maksudnya dimiliki? Ada yang memilikinya lagi. Siapa? Allah Ta'ala. Kalau gitu aku enggak butuh hajat sama kau, kata Bahlul. Orang bilang gila semua, tapi ilmu yang keluar dari dia, raja sampai basah dia punya lehya itu, jenggotnya dengan air mata, dengan bahasanya si Bahlul ini.
Dan apa yang dikatakannya sodak betul, tidak ada yang meleset salah apalagi. Betul semua, betul semua. Tadi apa namanya, seorang penguasa yang arif, yang bijak. Jadi tidak salah kalau dia meletakkan anaknya kepada seorang guru agama. Kemudian yang pertama ditekankan sama si abah untuk anaknya bukan sebatas ilmu zahir, tapi adab utama yang didominankannya. Tekankan sama adab. Karena orang kalau sudah punya adab, ilmu dengan sendirinya akan mengalir. Ya. Ilmu dengan sendirinya akan mengalir. Ilmu itu ada namanya ilmu wahabi. Yang kedua ilmu kasbi. Kalau ilmu wahabi, ya, bukan wahabi. Wahbi. Kalau ilmu wahbi itu seperti ilmu laduni. Ente tidak perlu belajar, Allah tiba-tiba datang. Contoh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya. Memang di zaman Nabi Musa tidak ada yang lebih pintar dari Nabi Musa. Alimnya begitu. Satu sentro itu tidak ada yang mengalahkan kealiman dan kearifan ilmunya Nabi Musa. Bukan sombong, tapi bertanya, ya Rob, adakah orang yang lebih berilmu dari aku? Seperti yang kau datangkan dari ilmumu kepadaku. Ada, kata Allah. Ya, daerah sono. Nah, baru ketemu sama Nabi Khidir. Yang kedua itu ilmu wahabi atau ilmu laduni. Tidak perlu belajar, datang. Allah tiba-tiba beri. Yang kedua ilmu kasbi itu harus dengan talagi, berjumpa dengan guru, ketemu, mendatangi guru, orang alim, belajar. Butuh modal, pena, kertas, sabar, ya, sabar jarak, sabar menunggu, sabar duduk di hadapan. Ini yang dibutuhkan, namanya kasb. Ya, kasb itu seperti ente ke pasar, ente buka toko, kontrak, sewa, bayar, menyiapkan bahan, bayar listrik, beli lampu, cari pelanggan. Itu namanya usaha kasbi. Baru ente dapat untung, baru ente dapat hasil. Ilmu begitu juga, ilmu kasbi, belajar, duduk sama guru, sabar, khidmat, kemudian berkorban, ya, baru nanti laduni datang. Jadi cara untuk mendapatkan ilmu laduni, ilmu wahabi ini ada yang dengan perantara, ada yang tidak. Tapi yang paling kuat untuk menarik ilmu laduni tanpa kasbi yang begitu keras, artinya begitu panjang waktu, adab di dalam menuntut ilmu kasbi. Mestinya ente dapat laduni dalam jenjang 10 tahun, tapi 5 tahun ente sudah dapatkan ilmu laduni karena adab yang kau dominankan. Paham maksudnya? Ya? Dapat itu ilmu wahabi tadi. Wahbi, ya, bukan wahabi. Wahabi, ya. Wahabi itu kan, wahab itu pemberian dari Allah. Semoga Allah muliakan kita, ya. Allah rizkikan kepada kita husnul adab, husnul istima', dan menjadikan kita sebaik-baik yang mendengarkan dan sebaik-baik orang yang mengamalkan, insya Allah. Kita lanjut minggu depan insya Allah, ditandain ya batasan. Al-Fatihah biniti syifa Alfian Rizki Kasuma bin Aji Bambang Kasuma Watani Maulana bin Mansur Alis Waliman awsana bidu'a syifa minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa Rusman al-Harja bin Ruslan alamana waslafuna salihun siril fatila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila Jusmani binti Abdullah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbu ya Karimu Ya Hayyu ya Qayyumu Ya Man bina rahimu wa fadluhu amimu
يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطاء الثاني والجود والإحسان أصلح لنا سريرا ونوّر البصيرا وأصلح القلوب واغفر لنا ذنوبا واستر لنا العيوبا وأعطنا المحبوبا وأكشف الكروبا واكفنا المرهوبا أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جئت أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما أكرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا ربي واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخنا نقول بلساني ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نأمر بما